Di balik setiap kasus yang tak terpecahkan, ada sebuah cerita yang menunggu untuk didengar. Kita akan membuka lembaran baru, mengungkap fakta yang tersembunyi. Inilah Ngobras Krimsus 86 TV. Selamat datang di ruang investigasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan podcastnya dari Krimsus 86 TV. Kali ini kita akan membedah satu tema, yaitu tentang kegiatan daripada satu daerah yang namanya Desa Cengkong. Seperti yang diketahui bersama bahwa dalam pemberitaan seringkali kita mendapatkan perhatian kepada badan usaha milik desa. Nah, kebetulan sekali di Desa Cengkong ini sudah mendapat perhatian yang lebih jauh, yaitu dari Pak Asep Kuncir, ya, Pak Asep Agustian, sarjana hukum. Nah, sekarang kita akan berbincang dengan seorang tokoh masyarakat Desa Cengkong, yaitu yang tidak sudah lama kita kenal semua, yaitu dengan Bapak Lurah Jiwa. Siap, terima kasih. Selamat siang Pak Lurah. Selamat siang juga. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Begini Pak Lurah. Oke, siap. Seperti dalam tema tadi yang sudah saya bicarakan, untuk proses dalam pembangunan BUMDes ini, dalam pemberitaan yang bermuat dalam Krimsus kemarin, itu kan sepertinya ada sesuatu yang janggal. Kenapa di dalam lokasi tersebut, BUMDes tersebut, itu ada plang nama yang dijual. Apakah Pak Lurah Jiwa dalam hal ini masyarakat Desa Cengkong mengetahui hal itu dari pertama dibentuknya badan usaha milik desa ini, ataukah seperti apa, Pak Lurah? Ya begini Pak, sebenarnya pada waktu pembentukan BUMDes yang saat ini yang saya mengetahui setelah dibentuknya BUMDes. Sebelumnya untuk pembentukan itu sama sekali ya masyarakat Desa Cengkong, terutama saya pribadilah, tidak mengetahui bahwa pengangkatan BUMDes, ketua BUMDes atau penunjukan ketua BUMDes, sama sekali masyarakat pribadi saya tidak diketahui dan tidak mengetahui. Sejauh ini emang masyarakat kurang begitu mengetahui terkait masalah pemerintah desa membentuk BUMDes atau apapun, terkecuali mungkin orang-orang yang dekat dengan penguasa-penguasanya yang di zaman pada waktu itu. Nah, oke lah, kita semua sudah berlalu ya. Nah, sekarang ini kan sudah berjalan BUMDes ini. Dari penelusuran kami itu kemarin ya, ada satu satu momen dalam BUMDes tersebut bahwa ada seperti dana yang belum terrealisasi, dipakai untuk beli seragam gitu kan. Nggak tahu tuh kembali apa enggak tuh ya, karena kami belum juga bisa mengakses ke sana karena ketidakmauan atau ketua BUMDesnya untuk bisa berbicara lah dengan kami. Seperti itu Pak Lurah. Bagaimana tuh Pak Lurah? Ya sebenarnya kan yang namanya BUMDes adalah penguatan perekonomian di setiap desa dengan ketahanan pangan. Minimal kan biasanya menurut pengetahuan saya itu 20% dari anggaran. Nah, itu akan disalurkan kepada BUMDes. Yang namanya BUMDes itu kan harus, ya istilahnya harus transparan kepada masyarakat, karena walaupun itu badan usaha milik negara, siapa tahu
masyarakat bisa berkolaborasi terkait masalah usaha, ada yang ingin menjadi mitra. Nah, terkait masalah tempat ataupun yang berseliweran di media sosial, di TikTok atau di di FB, terkait masalah gunjang-ganjingnya tanah yang dipakai oleh BUMDes Melati Desa Cengkong, yang isunya itu sudah diplang, ada tulisan namanya tanah ini akan dijual. Nah, saya sebagai tokoh masyarakat disebutnya ataupun sebagai masyarakat Desa Cengkong ini saya hanya pribadi lah, pribadi saya sangat lariskan gitu. Karena apa? Karena kan walaupun itu anggaran BUMDes itu yang namanya badan milik usaha desa, kan uang diserapnya itu kan dari uang masyarakat. Kewajibannya sebagai saya atau kami semua masyarakat Desa Cengkong harus tahu bahwa itu dipakai usaha apa, apalagi kita sebagai masyarakat mungkin yang tadi disebutkan sama Bapak tadi, karena mau dibelikan mau dibelanjakan atau dagang seperti pakaian sekolah, kan di masyarakat Desa Cengkong itu semua butuh, itu pokok. Sebenarnya daripada kita beli ke pasar, beli kemana, lebih baik untuk peningkatan perekonomian Desa Cengkong ya kita belanjanya untuk keperluan dan kepentingan sekolah anak-anak kita ya ke BUMDes tersebut gitu. Kan antara kolaborasi pemerintah dengan BUMDes dengan masyarakat itu harus benar kuat. Menurut saya mah seperti itu, Pak. Betul. Seperti itu juga ya. Nah, ini ada indikasi seperti ini, Pak Lurah. Misalkan ini ya, tanah itu dijual. Ini katanya ada perjanjian, Pak Lurah. Perjanjiannya gimana? Ini katakanlah ini mah isu ya, belum tahu kepastian seperti apa. Ini andaikan misalkan dugaan lah. Kita berandai-andai lah Mas itu. Kalau misalkan ini benar dijual, sedangkan tanah itu tanah sewa. Dalam perjanjian itu konon katanya, kalau misalkan ada yang beli itu tanah, ya otomatis BUMDes keluar, gitu kan. Nah, dalam jangka waktu sewa itu tersebut 3 tahun, informasinya seperti itu 3 tahun. Katakanlah 1 tahun itu ada yang beli nih, apakah itu tidak mengganggu apa yang sudah diinvestasikan ke dalam BUMDes tersebut? Nah, kalau terkait masalah itu kan aturan, aturan desa, saya juga belum memahami terkait masalah perjanjian seperti itu. Cuman yang saya ketahui berarti pada waktu itu mengontrak tanah tersebut, kedua belah pihak antara yang mempunyai tanah dan pihak BUMDes, pelaku BUMDes, itu kan ada surat perjanjian, kesepakatan. Bila mana itu terjadi perjanjian, seumpama kita BUMDes nih mau mengontrak 3 tahun, berapa nilainya harganya, seumpama 3 juta. Nah, di situ kan ada kesepakatannya, bila tidak sampai 3 tahun, aturannya kan seperti apa? Apakah sisanya yang kalau kita terpakai baru 5 bulan nih, 3 tahun kan ada masih sekian bulan lagi atau 2 tahun sekian bulan. Nah, itu apa akan dikembalikan lagi ke pihak bendahara BUMDes? Apakah emang itu udah out? Nah, yang jadi pertanyaan, kalau itu out, itu kesalahan dari pihak BUMDes. Ya, mereka harus bertanggung jawab karena kan itu uang desa, uang negara, uang rakyat, uang kita semua. Walaupun itu pengelolaannya adalah BUMDes yang ditunjuk oleh kepala desa atau itu udah program dari negara. Nah, itulah Pak Lurah, karena apa? Kita ini belum bisa sempat menanyakan hal itu. Apa kepastiannya gitu ya, kepastian dalam arti kata perjanjian tersebut, latar belakangnya tersebut. Ya, kita belum tahu nih, belum tahu pasti. Nah, itu karena apa? Ketuanya itu kan selalu menghindar lah, katakanlah selalu menghindar gitu. Kita istilahnya mau diajak bicara tidak respon sama kita gitu kan. Nah,
himbauannya seperti apa nih untuk Nah, hal tersebut? kalau menurut saya pribadi, alasan apa mereka gitu, sampai tidak bisa diajak berkomunikasi atau menyatakan alasan, mengungkapkan alasan tersebut ke publik atau minimal ke media. Kan itu harus dipaparkan. Nah, apalagi tempat yang apa disebutnya yang sudah disepakati kontrak tersebut itu sama yang punya tanahnya tiba-tiba dipasang plang. Itu kan satu apa ya, kurang elok lah kalau didengar mah. Mungkin mentah gitu. Harusnya kan semacam BUMDes itu kan mereka itu bukan orang yang bodoh. Mereka itu ya makanya mereka terpilih menjadi ketua BUMDes atau sekretaris bendahara dan bla bla bla, itu berarti ya namanya kepala desa itu atau siapapun yang ikut serta membuat organisasi apa yang namanya mengangkat struktur organisasi tersebut itu kan sudah tahapan-tahapannya mungkin sudah layak. Maupun di SDM-nya, terus pengalamannya, pengetahuannya di bidang manajemen atau di bidang usaha. Mungkin tidak sembarangan lah kepala desa tersebut mengangkat atau mekanismenya pengangkatan atau penunjukan aklamasi semacam itu. Emang saya pribadi kurang tahu Pak. Cuman setelah mendengar ini ada BUMDes baru, terus yang diketuai Bu Neni apa siapa? Bu Neni. Nah, itu kalau menurut saya mah kalau terjadi seperti itu sangat elok. Karena perjanjian tersebut harusnya disepakati sama kedua belah pihak dan mungkin tidak semena-merta semena-merta yang punya tanah itu tiba-tiba mereka membuat plang. Tanah ini akan dijual. Nah, itu kan imbasnya akan apa ya ke BUMDesnya juga imbas. Itu kok apa-apaan sih? Nah, setelah mengetahui keadaan tersebut, ini mas sebagai tokoh masyarakat lah, mau gimana tuh? Ya kalau menurut saya mah itu kewajiban kita semua untuk mempertanyakan terkait masalah perihal tanah tersebut, dan keduanya juga sudah berjalan sejauh mana gitu. BUMDes anggaran tersebut dikelolanya sedemikian rupa, apakah sudah baik sesuai dengan aturan yang berlaku, karena di negara kita kan negara yang punya undang-undang Pancasila, segala sesuatu pun harus dengan aturan. Nah, kalau sudah sesuai berarti sudah melakukan mekanisme yang baik. Tapi kalau diperlihatkan dengan yang punya tanahnya aja sudah tidak baik gitu maksudnya. Ya kalau berarti kalau sudah baik mah tidak mungkin serta-merta yang mempunyai tanah itu menerapkan pasang plang tanah ini akan dijual. Karena kan orang itu saling menghargai. Apakah tersinggung tidak? Ini kan apalagi ini badan usaha. Masa badan usaha tiba-tiba diterapkan? Ya mungkin seperti itu. Mungkin saya juga perlu sedikit ingin tahu, karena kan dikhawatirkan di tahun ini kan tahun politik. Oh iya, benar Pak Lurah. Isu ini yang dikhawatirkan diangkat untuk menjadi tema isu politik. Saya sebagai tokoh masyarakat tidak menghendaki kegaduhan ini. Segala sesuatu hal kecil yang menyangkut tentang terkait masalah anggaran di pemerintahan desa tidak ingin sifatnya dibawa ke arah politik. Jangan sampai ada yang memanfaatkan untuk politik. Seperti itulah. Ini saya dengar nih, Pak Lurah. Dengar dari selentingan kabar-kabar lah ya, yang bertebaran di mana-mana, dibawa oleh burung-burung yang berterbangan gitu ya. Intinya mah Pak Lurah Jiwa ini mau mencalonkan diri lagi nih. Nah, gimana nih harapan Pak Lurah Jiwa nih?
Karena kan hidup itu harus bermanfaat. Nah, kita minimal bermanfaat, jangan sampai ke desa lah, kita minimal manfaat buat keluarga, manfaat buat tetangga, ataupun manfaat dengan atau sekampung. Ya mudah-mudahan kita bermanfaat satu desa. Nah, untuk pertanyaan tadi, berhubung saya pribadi sudah berpengalaman 2 kali kalah. Betul. Berarti kita untuk di tahun politik ini harus benar-benar kita menyikapi, memikirkan, dan mendalami apa yang sudah terjadi, pengalaman berharga kita buat menjadi guru. Untuk saat ini saya belum bisa mengatakan kesiapan atau tidak terkait masalah pesta demokrasi Desa Cengkong pada tahun 2026. Nah, mungkin saya juga harus perlu ngobrol bersama teman-teman, saudara, ataupun rekan-rekan. Karena di tahun politik ini, kalau menurut saya, sesederhana sih. Walaupun gunjang-ganjing isu ABC itu sesederhana sekali. Terima kasih Pak Lurah atas kita bisa berbincang-bincangnya. Nah, untuk penutupnya nih, silahkan Pak Lurah bicarakan apa harapan Pak Lurah ke depan untuk desa ini seperti apa. Silahkan Pak Lurah. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf kepada semua masyarakat Desa Cengkong. Karena ini di tahun politik, saya harap semua masyarakat Desa Cengkong menyikapi dengan dingin, dengan pemikiran yang sehat. Jangan sampai ada kegaduhan di politik, di tahun politik 2026. Harapan saya, siapapun yang akan menjadi pemimpin di Desa Cengkong, semoga bisa mengayomi dan membantu, bisa terjun langsung untuk mengayomi masyarakat. Karena apa? Karena di Desa Cengkong hak pilihnya aja udah 19.000 kurang lebih. Kalau jiwa usiknya itu bisa nyampe 25 atau ya kemungkinan 25.000. Nah, kita kan berarti di dalam program ataupun pembinaannya tidak semudah yang kita pikirkan, karena di Desa Cengkong ini gejolak ataupun global dari berbagai penjuru, masing-masing mempunyai karena kan masing-masing yang ada yang dari Jawa Timur, dia membawa budaya dari Jawa Timur, ada yang Betawi, Jakarta, budaya Betawinya mungkin ada. Jadi berbagai suku atau provinsi yang ada di Desa Cengkong ini semua ada Batak, ada Jawa, ada Padang, ada Kalimantan. Nah, harus benar-benar kita menyikapi terkait masalah itu semua. Dan semoga nanti pemilihan berjalan dengan lancar. Terus keduanya, siapapun yang terpilih, kita dukung untuk program-program mesejahterakan masyarakat Desa Cengkong. Dan semoga yang terpilih itu amanah, bisa membawa harapan-harapan masyarakat dan bisa membawa Cengkong yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi kita sudah berbincang dengan mantan kepala desa, mantan calon eleh. Mantan calon eleh, katanya mungkin sudah 2 kali beliau kalah terus ya. Mudah-mudahan kali ini kita doakan menang gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.